sebutkan kemarin, ini kan adalah latihan bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari gitu kan. Jadi ini tidak mengenai bagus, tidak, benar, salah gitu. Karena setiap misalnya pun kita sudah mengajar lama untuk satu style tertentu, pada saat kita belajar satu style yang baru, itu pasti butuh waktu bagi kita untuk bisa membawakan dengan baik. Jadi kenapa saya tidak pernah menganggap teaching practice itu sebagai ujian, karena kita baru belajarnya kan hanya baru beberapa hari, dan itu butuh waktu bagi kita untuk mencerna dan menyerap dengan baik sebelum bisa mengaplikasikan. Jadi di sini hanya memberi gambaran kepada kalian, oh ternyata pada saat saya menyerap rasanya sudah paham, tapi pada saat mengaplikasikan mungkin saya masih kesulitan, misalnya begitu. Dan ini adalah hal yang wajar, jadi saya tidak mempermasalahkan hal tersebut, jadi saya hanya membantu dari segi teknis biasanya. Mengajar itu adalah mengenai latihan. Semakin sering mengajar pasti semakin bagus. Itu adalah hal yang kalau kita bilang sepandai apapun kita pada saat belajar, mengajar itu butuh waktu. Jadi seiring dengan waktu pasti membaik gitu. Semua orang sama seperti kemarin Rizka, saya nervous karena belum pernah mengajar gitu. Kita semua sebelum menjadi pengajar yang sudah lama jam terbang mengajar, pasti mulai dari belum mengajar dulu kan. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung jam terbangnya tinggi gitu. Dan di situ butuh kesediaan dari kita untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita gitu. Dan mungkin sedikit dari yang background saya gitu. Saya dulu orangnya memang, saya itu introvert sejati. Dan sampai SMP itu pemalu banget. Bisa dibayangkan dulu tidak pernah terfikir bakal ngomong di depan umum misalnya gitu kan. Apalagi memiliki kelas yang besar. Dan pada saat mulai bekerja setelah tamat kuliah, di situ posisi saya biasanya sebagai di HRD. Jadi waktu itu sempat kerja di Matahari sebagai personel supervisor, yang mana di situ karyawannya di toko itu adalah sekitar 500-an, yang mana saya pagi itu sama manajer saya suka disuruh mimpin briefing. Bisa dibayangkan orang yang sangat nervousan gitu berdiri di depan umum disuruh memimpin briefing pagi gitu dengan karyawan yang datang satu shift itu sekitar 200-300 orang. Dan itu adalah ujian mental yang harus kita lewati begitu. Dan setelah terbiasa, begitu mulai mengajar yoga kan seharusnya nih secara mental saya sudah biasa menghadapi orang banyak. Tapi yoga itu kan adalah sesuatu yang baru kan. Punya murid 2 orang, yang datang kebetulan satunya dokter, satunya punya masalah. Tangan basah, nervous. Kurang pengalaman apa ngomong di depan umum. Tetapi itu sesuatu yang baru, yang belum mungkin menurut kita belum benar-benar kita ahli di sana gitu. Ya tentu pasti ada rasa nervous, dan itu adalah hal yang membuat kita belajar. Oh kemarin saya pada saat mengajar ini rasanya saya kesulitan di sini. Saya belajar dari kesulitan-kesulitan itu. Dan itu akan membaik seiring dengan waktu, semakin banyak kita mengajar, semakin sulit kelas yang kita hadapi, semakin banyak kesempatan kita belajar. Jadi buat saya mengajar itu adalah proses belajar, karena mengajar itu akan menjadi baik apabila kita bersedia belajar pada saat kita mengajar. Jadi menerima feedback termasuk salah satunya. Jadi terkadang kita merasa bahwa feedback itu adalah menyerang kita. Tidak, feedback itu adalah membantu kita untuk menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau ada feedback yang memang diberikan hanya semata-mata karena dia nggak suka dengan kita, abaikan saja, nggak usah dipikirkan. Tapi kalau feedbacknya memang sifatnya konstruktif yang membantu kita untuk jadi lebih baik, kita belajar dari feedback itu. Begitu. Tadi dari kedua grup, seperti yang bisa kalian rasakan, 60 menit waktunya rasanya kurang. Karena kalian berdua mengajarnya. Jadi untuk mengatur waktu berdua itu lebih susah. Mengajar bergrup itu jauh lebih susah daripada mengajar sendiri. Jadi harapan saya, ini kan teaching practice-nya adalah latihan mengajar yang lebih susah. Jadi pada saat kalian nanti mengajar kelas sebenarnya, kalian menganggap kelasnya itu jadi lebih gampang. Kenapa ini lebih susah? Yang pertama, kalian perlu bekerja sama dalam satu grup kan. Bagaimana memadukan gitu 2 kepala yang mungkin berbeda isinya supaya tidak gontok-gontokan.
Bagaimana menyusun sequence yang disepakati bersama dan bagaimana mengeksekusi sequence ini, yang mana tentu mungkin yang satu mungkin waktunya lewat, yang satu mungkin waktunya berlebih gitu, dan itu adalah hal yang cukup susah. Dan kalian tahu kalau salah ada saya di belakang layar yang mengetahui kalau kalian salah. Tapi kalau kalian mengajar kelas sebenarnya, murid-murid kalian mungkin nggak tahu kalau kalian salah. Misalnya nih, salah menyebut harusnya meridian lambung, saya sebutnya meridian hati misalnya. Ya murid kalian yang nggak belajar meridian nggak akan paham gitu. Jadi nggak usah pedulikan, sama seperti tadi Rizka, lupa tadi harusnya ada child pose gitu. Tidak usah disebutkan lupa gitu. Orang juga nggak tahu sequence kita berikutnya apa. Hajar aja jalan. Kalau lupa misalnya orang sudah duduk, oke sekarang kita child pose dulu ya supaya punggung bawahnya rileks. Tinggal kita bilang seperti itu. Bisa mengikuti maksud saya? Jadi nggak usah disebutkan saya tadi lupa saya sequence-nya begini. Mereka nggak tahu sequence kita. Sequence itu kan cuma contekan kita kan. Jadi daripada kita sebutkan itu yang membuat muridnya mungkin akan merasa ini gimana sih bu gurunya gitu. Daripada begitu kan mereka juga nggak tahu. Lebih baik kalau ada hal yang lupa ya sudah lanjutkan saja seolah-olah tidak ada hal yang terlupa. Karena kan di depan guru itu adalah pemimpin kelas. Apa yang kita ucapkan itu membawa dampak yang besar bagi murid kita di kelas. Contohnya dulu waktu kita SD, punya guru yang kita anggap gitu sebagai pemimpin kelas, guru wali kelas kan mengajar biasanya kelas kan. Apapun yang diucapkan oleh guru itu kan kita percaya kan. Anak-anak itu sama gurunya tuh mungkin kalau gurunya bilang A, orang tuanya bilang B, dia lebih percaya sama gurunya. Ya kan? Jadi mengajar yoga pun begitu. Apa yang kita ucapkan itu bisa memberi dampak yang besar. Jadi yang pertama, berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kenapa kemarin saya menyebutkan apabila kita tidak paham akan sebuah permasalahan yang dimiliki oleh murid kita, lebih baik kita mengatakan tidak tahu daripada kita salah memberikan informasi. Jadi buat saya, Leni boleh di-mute dulu Leni biar suaranya nggak bercampur. Jadi supaya di situ kita memiliki mental bahwa guru yoga itu nggak tahu segalanya. Dan itu adalah hal yang normal. Kita semua manusia itu punya keterbatasan. Sebanyak apapun kita belajar, pasti ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Saat kita bersedia dan berani mengatakan tidak tahu, itu kita sudah bisa menundukkan ego kita. Karena terkadang kita malu sebagai guru yoga, masa guru yoganya nggak tahu gitu misalnya. Ya wajar, kalian misalnya nih S3 matematika. Kemudian saya tanya kalian ilmu sosiologi. S3 matematika kurang pinter apa? Saya tanya sosiologi, belum tentu kalian paham. Guru yoga juga sama. Saya sudah punya 1000 jam sertifikatnya. Saya tanya yang lain yang bukan yang saya pelajari, wajar kalau saya tidak tahu. Jadi pada saat kita membawa mental bahwa sebanyak apapun kita belajar, ada hal-hal yang masih belum kita ketahui, dan pada saat kita sudah mampu menundukkan ego kita, menganggap bahwa saya tidak tahu segalanya, di situ kita akan bersedia dan tidak pernah takut untuk mengatakan saya tidak tahu.